Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjan Bina. Baiklah, saya akan membacakan materi resum sosiologi hukum. Materi yang pertama adalah penegakan hukum responsif. Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai conditio sine qua non saat ini jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sebagai panglima berarti hukum berada di garis depan yang mampu merespon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules, tetapi juga ada logika-logika lain, bahwa memperlakukan jurisprudensi saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Materi selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi sosial berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial sering diterjemahkan dengan lapisan sosial. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya dalam kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Selanjutnya, materi ke-11 yaitu hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa dilepaskan dengan keterkaitan hukum dan politik. Bahkan dalam sistem pemerintahan, hal tersebut telah menjadi dasar. Dapat dikatakan bahwa struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik. Kerap-kali hukum itu tidak ditegakkan seperti sebagaimana mestinya karena adanya intervensi politik. Hubungan hukum dan politik pada prinsipnya telah diatur dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang 1945. Diantaranya menyatakan prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau res taat dan pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Mengenai mengenai politik dan hukum dalam suatu negara sebenarnya ada di tengah pemerintah sebagai pihak yang berwenang menjalankan roda kenegaraan berhak untuk menjalankan roda kenegaraan produk hukum yang sesuai dengan corak politik yang berlaku di suatu masyarakat negara dengan tujuan untuk menciptakan suatu aturan yang mengarah kepada keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu materi ke-12, penyuluhan dan bantuan hukum beserta proses dan hambatan. Agar masyarakat memperoleh kepastian hukum, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan fungsi dan tugas dan fungsinya harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
tetap, menjunjung tinggi tata nilai profesional, akuntabel, desainer, transparan, dan inovatif atau pasti. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum melalui peran seorang penyuluh hukum. Seorang penyuluh hukum dapat ditempatkan di mana saja termasuk unit pelaksanaan teknis, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikoordinasikan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hambatan: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah menggelar evaluasi pelaksanaan bantuan hukum tahun 2014. Dalam program kegiatan bantuan hukum 2015 ini adalah evaluasi bantuan hukum yang diselenggarakan oleh organisasi pemberi bantuan OBH atau BPH sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Berdasarkan paparan dalam pertemuan itu, ditangkap ada 5 masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum, yaitu tidak ada surat keterangan tidak mampu, berkas tidak lengkap, bot tidak sesuai relasi, materi penyuluhan tidak sesuai dengan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dan kasus-kasus khusus. Untuk kasus ini ditemukan ternyata proposal penelitian yang diajukan adalah skripsi, ada perkara yang belum P21, ada pula kegiatan dilaksanakan di kampus, serta perkara yang sudah cair diajukan lagi. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi resume sosiologi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.